guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya setelah 4 bulan aku bikin video lagi nih. Dan sejujurnya ini tuh video random banget. Artinya aku emang nggak ada niat dan juga nggak bikin konsep. Ini juga masih pakai baju rumah ya. Jadi aku di opening sama sekali nggak dandan. Artinya tampilan bener-bener pulang kantor. Terus tiba-tiba aku ingin bikin video gitu ya. Dan untuk video kali ini aku akan menyajikan satu masakan yang emang teman-teman itu udah banyak banget tanya-tanya sama aku. Tolong dong dibuatin video tutorial untuk bikin masakan ini. So, buat kalian subscriber aku, sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih karena sudah mau mensubscribe aku dan tetap mensubscribe aku walaupun aku vakum selama 4 bulan. Jadi tonton terus videonya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share videonya. Selamat menyaksikan. Halo guys, ayo ada yang bisa tebak nggak ini masakan apa? Ayo tebak. Yaps, ini adalah nasi kebuli. Yuk kita intip apa aja sih bahan-bahannya. Yang pertama, di sini aku punya beras Arab. Nah ini udah aku rendam selama 15 menit. Takarannya kurang lebih 1 liter ya teman-teman. Lanjut, aku juga ada 1/4 daging yang aku cincang dadu. Nah di sini juga ada bumbunya. Ini udah 1 set sama berasnya dan aku pilih yang kebuli. Lanjut, di sini ada bawang bombay setengah siung, lalu ada 1 buah cabai yang aku iris tipis, dan yang terakhir di sini ada bawang 3 siung yang aku cincang halus. Lanjut ke proses masak. Seperti biasa, kita siapin teflonnya. Lalu kita nyalakan apinya. Di sini kita pakai api kecil aja ya, teman-teman, karena kita tumis-tumis aja sampai layu. Yang pertama kita masukin ya pasti minyaknya lah ya, teman-teman, karena nggak mungkin kita tumis nggak pakai minyak. Ini dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kita pastiin sampai minyaknya panas. Lalu kita masukin bahan yang pertama, yaitu 3 siung bawang putih yang udah kita cincang halus kayak gini. Ini juga kita tumis sampai dia harum aja. Jadi nggak usah terlalu layu gitu, karena nanti akan kita tumis sama yang lain juga supaya nggak overcook. Oke, kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita masukin bahan selanjutnya, yaitu 1 buah cabai yang kita iris tipis. Just information, sebenarnya rasa bumbunya udah agak pedes-pedes merica gitu teman-teman, tapi ini aku tambahin cabai supaya mempercantik gitu ya. Oke, ini udah kita tumis sampai layu juga. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut kita masukin bahan terakhir, yaitu bawang bombay. Nah, bawang bombay juga kita tumis jangan terlalu lama, sampai dia agak layu gitu. Tanda-tandanya itu dia agak kelepas gitu satu persatu. Karena nanti ada beberapa proses lain, jadi nggak usah sampai lembek. Karena nanti di akhir pasti akan overcook. Jadi kayak gini aja. Kalau udah, kita lanjut untuk step selanjutnya. Tambahin air kurang lebih 200 ml ya teman-teman. Gitu. Jadi ini kita aduk aja sampai semuanya udah tercampur rata dengan airnya. Oke, kalau udah kecampur rata kayak gini, kita lanjut masukin si dagingnya. Gitu. Jadi nanti si dagingnya ini akan kita rebus dengan bumbu-bumbunya. Tujuannya adalah untuk supaya si dagingnya ini empuk dan juga bisa meresap gitu bumbu-bumbunya ya. Jadi tambah maknyus gitu masakannya. Oke, lanjut kita masukin bumbunya. Nah ini bumbunya itu memang sudah 1 set sama berasnya. Jadi kalau teman-teman yang mau bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Nanti aku kasih tahu kontak penjualnya. Nah ini bahannya itu ya seperti yang kita tahu ya, masakan Timur Tengah itu agak seperti kare-kare gitu. Aromanya lalu rasanya gitu. Jadi mereka emang agak pekat gitu rasanya. Oke, ini kita aduk aja sampai bumbunya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita lanjut step selanjutnya dengan cara ditutup ya, teman-teman.
Ini kita biarin sampai volume airnya berkurang. Sebelumnya kita gedein dulu juga apinya. Oke, kita biarin sampai airnya mendidih dan juga sampai si dagingnya itu lumayan empuk ya teman-teman. Dan supaya si bumbunya juga bisa meresap gitu ke dalam si dagingnya. Jadi dagingnya tuh udah kayak bener-bener kebuli banget lah ya. Oke, ini kita cek dulu kira-kira udah tercampur dan juga si dagingnya ini udah cukup empuk. Kita lanjut ke next step. Tapi sebelum kita lanjut, kita biarin dulu sampai dia benar-benar mendidih ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita lanjut dengan masukkan si berasnya. Nah, ini berasnya udah aku rendam selama 15 menit. Tapi sebelumnya harus dicuci bersih dulu ya. Just information, beras Arab itu lebih keras daripada beras Indonesia. Jadi dia nggak bisa di satu proses kayak beras kita yang langsung kita masak di rice cooker terus matang gitu. Nah, kalau dia nggak bisa karena lebih keras, jadi harus beberapa step. Oke, kalau udah dimasukkan semua, ini kita aduk aja sampai si berasnya juga tercampur rata sama si kuah bumbunya ini. Oke, kalau dirasa udah cukup rata, kita lanjut ke next step. Jadi kita tutup dulu nih. Kita biarin sampai si airnya mendidih juga. Sampai si volumenya juga berkurang ya teman-teman. Jadi berasnya agak sedikit mengembang. Lalu volume airnya itu nggak terlalu banyak. Nah, ini kita aduk-aduk aja sampai kira-kiranya airnya itu udah sedikit. Oke, ini dirasa udah cukup, artinya sudah matang. Nah, kita matikan apinya, lalu kita diamkan sampai dia hilang didihannya ya, sampai nggak meletup-letup. Lanjut kita masukin ke wadah magicom gini. Karena next stepnya adalah kita masak ke dalam rice cooker. Jadi ini kalau kita bilang nasi gigi lah ya kalau bahasa kitanya. Itu tadi karena berasnya agak keras, jadi harus ada beberapa step sampai dia benar-benar matang. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin deh ke magicom. Tunggu sampai matang. Oke, nah ini udah matang. Tandanya siap dibuka. Tada! Ini dia nasi kebuli ala Ima Imot. Nah, ini kalau udah kita plating kurang lebih kayak gini. Jadi nasinya itu tidak overcook juga, artinya nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras. Kalian bisa lihat dong, ini tuh enak banget. Bumbunya merata, meresap, dan dagingnya juga empuk banget. Oke, selamat mencoba. Dan kalau udah dicoba, jangan lupa di tag dan ditulis di kolom komentar ya. Oke, see you on next video. Dadah!